傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらでも。Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Boku no Breaker chapter yang paling terbarunya minggu ini, yaitu chapter 180. Di mana secara garis besar, semua isi dari chapter terbaru ini adalah tentang jenderal ketiga dari kelompok sisi Toren, yaitu dia adalah Onijima. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, tepat setelah Onijima sudah memutuskan untuk bisa datang dan juga kembali ke kota Makochi demi dapat bergabung lagi dengan kelompok dari sisi Toren setelah dirinya sudah lama menghilang, maka pada halaman yang sama inilah kita pun bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah interaksi dari Onijima dan juga kemana saja dirinya selama ini pergi. Di mana di dalam dialognya, Onijima yang kebetulan baru saja sampai, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Wah, kamu ya, orang yang namanya Sakura. Ngomong-ngomong, kamu memiliki wajah yang bagus. Atau kamu memiliki mata yang sangat bagus. Tidak hanya itu, karena setelah Onijima sekarang sudah duduk tepat di samping dari Sakura, maka dia pun langsung berkata seperti ini lagi kepada Sakura. Sakura teruslah menjadi teman dari Togamejo. Karena Togamejo biasanya adalah orang yang tidak banyak ngomong, maka dia pun tidak memiliki banyak teman kecuali anak-anak dari kelompok kami. Mendengar hal itu, wajah dari Sakura otomatis langsung menjadi merah. Karena pada dasarnya, dia pun tidak terbiasa untuk dapat dipuji seperti itu. Namun, karena Sakura sekarang masih merasa sangat penasaran, maka tanpa menunggu lama, dia pun langsung bertanya lagi kepada Onijima. Oi, ngomong-ngomong, siapakah dirimu ini? Dan kenapa kamu tiba-tiba saja langsung muncul tepat di hadapan kami berdua? Di momen itulah, Onijima pun sekarang langsung menjelaskan kepada Sakura sambil memasang wajah emoji batunya. Aku ini adalah titik. Sayangnya, belum sempat Onijima menjelaskan siapakah dirinya kepada Sakura, maka dari arah depannya itu, semua teman-teman dari mereka, mulai dari kelompok sisi Toren sampai dengan kelompok dari geng Bofurin, kini mereka pun seketika langsung muncul. Lalu di saat yang bersamaan, Choji pun mulai berteriak kepada mereka dengan cara berkata seperti ini. Wah, Oni-chan kebanggaan kita, kini akhirnya sekarang sudah kembali. Sudah lama sekali kami tidak bertemu denganmu. Jadi, tolong ceritakan kepada kami apakah yang selama ini telah terjadi kepadamu. Hal yang sama pun sekarang diucapkan juga oleh ketua dari sekolah Furin, yaitu oleh Hajime Umemiya. Mengingat pada halaman itu, Ume pun langsung berjalan untuk dapat mendekati tubuh dari Onijima sambil berkata seperti ini kepadanya. Yo, Onijima, sudah lama tidak bertemu denganmu. Terakhir kali kita berdua bertemu adalah waktu aku masih kelas 1. Di mana pada saat itu, aku dan juga kamu sempat bertarung dengan sangat hebat. Bahkan menurutku, kamu pun saat itu adalah petarung yang sangat kuat. Mendengar ucapan itu dari Umemiya, Onijima pun kini seketika langsung membalasnya. Ah, tidak juga. Kamu tetaplah yang terkuat. Bahkan, walaupun saat itu kita masih kelas 1, kamu pun sudah bisa menjadi petarung terbaik pada sekolah Furin. Nah, melihat interaksi dari mereka bertiga, semua murid dari sekolah Furin lainnya, khususnya para anak kelas 1, sekarang menjadi semakin penasaran. Hingga satu persatu dari mereka pun kini mulai bertanya menuju kepada satu sama lain. Oi, siapa sih dia? Gak tahu tuh, aku juga gak pernah lihat. Kamu kenal nggak? Aku gak kenal. Ini adalah pertama kalinya aku bisa melihatnya. Lalu, ketika keadaannya sekarang sudah mulai menjadi ramai, maka di momen itulah, Onijima pun sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa meneruskan ucapannya kepada Sakura yang tadi sempat terpotong. Dengan cara berkata seperti ini kepada semua orang yang ada di dalam taman itu. Choji, jangan pukul-pukul tubuhku karena aku sekarang baru saja sembuh. Kemudian di saat yang bersamaan, Onijima pun kembali melanjutkan perkataannya lagi. Halo, perkenalkan, namaku adalah Onijima Yugo. Aku baru kembali ke dalam tim, atau aku baru kembali ke dalam kelompok dari sisi Toren. Jadi dengan begini, senang berkenalan dengan kalian. Nah, mulai dari sinilah, kita pun akhirnya bisa mendapatkan penjelasan mengenai kemanakah perginya Onijima selama ini. Dimana pada poin ini, ceritanya sekarang sudah mulai penting. Jadi kami sarankan, kalian jangan skip bagian pentingnya. Singkat cerita, ketika dia sudah memperkenalkan dirinya kepada semua orang, maka Onijima pun langsung merasa sangat menyesal.
Karena di dalam pertarungan penentuan kemarin melawan kelompok dari geng Shadow dan juga para Noroshi, dia sama sekali tidak bisa datang. Padahal kenyataannya dia sudah diberitahu lebih dulu oleh Togamejo. Tapi sayangnya, kebetulan Onijima saat itu masih dirawat di rumah sakit. Akibat dirinya terluka dengan sangat parah setelah melakukan sebuah pertarungan brutal melawan kelompok dari berandalan lainnya yang nantinya akan kita bahas pada akhir video. Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama, semua teman-teman dari Onijima sekarang langsung memotong ucapan dari Onijima barusan sambil berkata seperti ini kepadanya. Oi, Onijima, jangan bicara aneh-aneh. Kamu tidak bisa datang karena kamu sedang terluka sangat parah. Bahkan gara-gara pertarunganmu itu, kau pun sampai dirawat di dalam rumah sakit dalam waktu yang cukup lama hingga kita pun tidak bisa berkumpul untuk sementara waktu. Mendengar ucapan itu dari teman-temannya, Onijima pun awalnya sempat membantah. Ah, tidak apa-apa kok, itu bukan apa-apa. Lagi pula, itu adalah resiko dariku. Tapi, di saat Onijima sedang berkata seperti itu sambil tersenyum, maka para anggota dari sisi Toren yang lainnya langsung marah kepadanya dengan cara berteriak kepadanya tepat di depan mukanya. Hah? Apanya yang tidak apa-apa? Tubuhmu kemarin sampai diperban semuanya mirip seperti mumi. Bahkan, kami pun dibatasi untuk dapat bertemu denganmu karena keadaanmu terlalu parah. Di momen inilah, Ume yang sangat penasaran akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Onijima. Hah? Di rumah sakit? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Atau kenapa kalian tidak memberitahu kami? Mendengar ucapan itu dari Umemiya, Onijima pun saat ini langsung berkata lagi. Tidak apa-apa Ume, aku sudah terbiasa untuk dapat melakukan penyeludupan. Atau aku sudah terbiasa untuk dapat bisa menyelinap masuk ke dalam markas lawan. Mungkin saja kemarin aku sedang sial, hingga aku pun bisa ketahuan, ketangkap, dan juga diajar hingga terluka dengan sangat parah. Lagi pula dengan pekerjaanku yang seperti itu, maka cepat atau lambat aku pun pasti akan bisa menerima resikonya. Menyaksikan respon dan juga jawaban itu dari Onijima, Ume pun sekarang hanya tersenyum. Serta dengan sangat santainya, dia pun mulai mencoba untuk dapat bisa memahami situasi dari Onijima sambil berkata seperti ini kepadanya. Jadi begitu ya? Ternyata kau pun juga memiliki masalah sendiri yang sekarang harus bisa kau selesaikan. Lalu di saat yang bersamaan itu, Onijima pun seketika langsung membalas ucapan dari Ume lagi. Ya, aku tidak boleh diam saja ketika Choji dan juga Togamejo sudah bekerja keras untuk dapat mengembalikan geng ini menjadi kembali utuh lagi. Jadi, aku ini hanyalah pelengkap bagi mereka untuk dapat bisa menjaga kesatuan dari kelompok sisi Toren. Ngomong-ngomong, selama aku pergi dan juga tidak bisa bergabung dengan kalian, sekarang aku pun ternyata baru sadar bahwa sisi Toren sudah berubah banyak, yaitu kalian sudah bisa menjadi tim yang hebat. Bahkan, sisi Toren pun sekarang sudah berkembang menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan untuk itu, aku secara pribadi ingin berterima kasih kepada kalian semuanya. Khususnya kepada Umemiya dan juga kepada Sakura yang sudah membantu untuk dapat bisa mewujudkan semua impian kami. Jadi, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Oh iya, karena sekarang sisi Toren dan juga Bofin sudah bisa menjadi teman, maka aku pun ingin berteman dengan kalian juga. Jadi mulai sekarang, jangan sukar untuk dapat bisa berbicara kepadaku dan juga bermain menuju ke tempat dari sisi Toren lagi. Mendengar ucapan itu dari Onijima, Sakura dan juga Ume pun kini akhirnya seketika langsung membalasnya. Tentu saja Onijima, kami semua adalah temanmu. Wow, menarik banget ya. Yo, halo guys, sampai di sini sebenarnya ceritanya belum selesai ya. Masih ada 3-4 halaman lagi, tapi sisanya nggak penting. Jadi sisa halaman dari chapter 180 ini isinya adalah Sakura nontonin kembang api sama semua teman-temannya. Mulai dari Togame, Onijima, Umemiya, pokoknya semuanya. Selain itu, di sisa chapter ini ada pembahasan juga tentang Yamato Endo, tapi isinya cuma muji kehebatan Sakura. Intinya si Togame bilang ke Sakura kalau si Sakura itu hebat, karena dia bisa nggak kalah sama Endo. Jadi walaupun nggak menang, yang penting Sakura bisa bertahan atau nggak kalah. Karena pada dasarnya Endo memang saat ini lebih kuat dari Sakura. Tapi mengingat Sakura bisa bertahan, itu aja udah cukup. Terus di halaman terakhir, si Togamejo juga sempat bilang kepada Sakura bahwa dengan kehebatannya ini dan juga dengan perkembangannya ini, maka suatu hari nanti atau di masa depan nanti, orang nomor 1 di Furin bakalan jatuh ke tangan Sakura. Nah, dengar kata-kata dari Togamejo ini, Sakura kepalanya langsung nunduk. Di sini nggak jelas ya, Sakura nangis atau kayak gimana. Pokoknya ending dari chapter 180 itu kira-kira seperti itu. Tapi walaupun chapter 180 sudah berakhir, sebenarnya ada beberapa detail penting menarik ya, yang kalau kita bahas bakalan seru banget.
Jadi kalau kalian nyimak video ini dari awal, tadi ada sempat pembahasan tentang kemana perginya Onijima selama ini. Intinya gini ya, intinya si Onijima itu harusnya dia bisa ikut ke dalam pertarungan terakhir ketika Bofurin melawan geng Shadow. Tapi pada saat itu, Onijima lagi dirawat di rumah sakit. Alasannya simple. Jadi walaupun gak ada gambarnya ya, tapi ada kata-katanya, di sini nih kata-katanya. Jadi saat itu Onijima melakukan misi penyelundupan. Nggak tahu penyelundupan barang atau dia yang masuk ke dalam markas lawan ya, karena tulisannya cuma penyelundupan. Ini terjemahan bahasa Indonesia fansub ya, nggak legal. Yang legal itu bahasa Inggrisnya bilangnya dia masuk ke markas lawan. Jadi kalian mau percaya mana terserah, boleh percaya dia menyelundupkan barang ke markas lawan atau dia masuk ke markas lawan. Tapi kalau dipikir logika, yang paling masuk akal yang legal sih, emang yang benar tuh yang legal. Kalau dia masuk ke markas lawan, ketahuan, ditangkap, dan dihajar. Akhirnya si Onijima ini masuk ke rumah sakit dan dirawat. Buktinya apa? Buktinya nih badan Onijima diperban sampai sebadan badan, semuanya diperban. Nah, pertanyaannya, siapa yang bikin Onijima bisa kayak gitu? Bisa terluka parah kayak gitu? Untuk sementara sih, jujur nggak ada jawabannya di dalam manga, karena manganya sendiri baru keluar sampai chapter 180, dan sejauh ini belum ada satupun pertarungan yang terjadi di dalam manganya. Tapi, kalau kalian main gamenya, atau kalian cari info tentang gamenya, di sini dijelasin kenapa Onijima balik lagi ke dalam kota Toarushi. Kenapa si Onijima balik lagi ke dalam kota Makochi atau ke kelompok sisi Toren. Jawabannya itu simple, karena Onijima dikejar atau diincar sama musuh baru, yaitu dari geng Kraken. Gambarnya nanti kita tampilin di sini ya gambarnya. Nah, informasi sementaranya, nama ketua dari geng Kraken ini adalah si Takoya Toru. Pengisi suaranya Jin Kasama. Terus wakil kaptennya atau wakil ketuanya adalah Takeshi Takoya, adik kandungnya. Pengisi suaranya itu Isamu Hayashi. Nanti gambarnya kami tampilin di sini ya. Jadi kalau teori gembelnya atau teori asal-asalanya, dan kalau kita cocok logis sama di game, kenapa Onijima muncul sekarang, maka bisa aja kita simpulkan seperti ini. Jadi kemungkinan kecil musuh terbaru dari manga Windbreaker ke depannya adalah geng Kraken ini. Kan kemarin kita sudah dapat lihat POV dari geng Bofurin ya. Sekarang mungkin berganti ke dalam geng sisi Toren. Itulah alasan kenapa Onijima datang dan kenapa kita diperkenalkan dua karakter baru yang mungkin nanti ke depannya akan muncul, yaitu namanya Takoya Toru dan juga wakilnya Takeshi Takoya. Nah gitu aja kira-kira pembahasan tambahannya ya. Terima kasih banyak yang tetap nonton manga Windbreaker di channel ini. Kalau gitu sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di minggu depan dan juga salam baku hantam.